you treacherous little snake? You think you're tough, huh? You don't need any more of this, Johnny. You laugh at me, you turn on me, you get it on with that harlot who I love? I'm gonna destroy you! All right, calm down, man. It's cool. You lost. No big deal. We can all be friends. You're done, kid. Finished! Johnny Vincent atau yang akrab disapa Johnny merupakan pemimpin dari salah satu geng atau klik yang ada di Bulwark Academy, yaitu Greasers. Dalam hierarki di Bulwark Academy, Greaser menempati urutan kedua setelah The Jocks. Sama seperti ketua geng atau klik yang lain, Johnny juga pertama kali muncul di misi This Is Your School saat Gary mengenalkan Jimmy pada lingkungan sekolah di Bulwark Academy. Tetapi Johnny pertama kali diperkenalkan secara pribadi di dalam game adalah saat cutscene pertama di awal chapter 3. Johnny mengutus tangan kanannya atau wakil dari geng Greasers, yaitu Peanuts Romano, untuk menemui Jimmy dengan alasan Johnny membutuhkan bantuan Jimmy untuk suatu masalah. Nah, Jimmy yang saat itu menolak membantu, berdalih kalau butuh bantuannya, Johnny langsunglah yang harus datang dan meminta kepadanya. Dan yap, terucaplah salah satu dialog terkeren menurut gua dalam game dari Peanuts Romano yang berkata, "Nobody tells Johnny anything, Johnny Vincent does the telling." Yang seolah-olah ingin menegaskan kepada Jimmy siapa bosnya di sini. Jimmy awalnya ogah terlibat dalam masalah Johnny, tapi atas saran dari Pete yang menyarankan Jimmy mendekati Johnny karena Johnny itu adalah orang yang kuat dan mungkin bisa membantu Jimmy untuk mendapatkan Gary. Akhirnya Jimmy luluh dan berusaha mendekati Johnny dengan membantu beberapa tugas atau misi yang diberikan Johnny di awal chapter 3. Johnny sendiri memiliki ciri fisik, yakni rambut berwarna coklat agak tebal dengan mata berwarna coklat dan memakai anting di telinga kiri. Greasers, seperti nama gengnya, identik dengan style pemuda kelas pekerja di Amerika tahun 50 sampai 60-an. Dengan memakai jaket kulit dan rompi Bulwark berwarna biru, ditambah dalaman kemeja putih dengan kerah lebar, celana abu-abu khas Bulwark Academy, dan boots berwarna coklat, memberi kesan rebel untuk karakter Johnny Vincent. Saat musim dingin tidak banyak perubahan dalam outfitnya, hanya ditambah sarung tangan berwarna hitam. Karena style mereka yang bisa dibilang kuno itulah yang terkadang menjadi bahan hinaan oleh geng-geng lain di Bulwark Academy, terutama Preppies. Yang mana itu bisa kita lihat juga di misi tagging saat Jimmy menuliskan pesan-pesan melalui coretan-coretan dinding atau graffiti dengan menuliskan kata-kata seperti "Why you greaseball stuck in 50s" atau "It's not rebellious to wear a leather jacket and have a dumb hair." Yang kurang lebih itu adalah umpatan untuk menghina cara berpakaian dan penampilan dari geng Greasers. Walaupun sebenarnya menurutku pribadi tampilan anak-anak Greasers adalah tampilan yang paling keren dan stylish jika dibandingkan dengan geng-geng yang lain. Kita kembali ke topik awal tentang Johnny. Johnny sendiri terlihat sedikit lebih pendek jika dibandingkan dengan Derby dan memiliki tubuh yang lean dan juga atletis. Menurutku pribadi, Johnny Vincent mungkin memiliki tinggi antara 178 sampai dengan 183 cm dengan berat kemungkinan berkisar antara 75 sampai dengan 78 kg. Seperti semua anggota Greasers, Johnny sangat membenci anggota geng atau klik Preppies karena arogansi dan penghinaan yang seringkali dilontarkan Preppies terhadap anggota Greasers. Johnny sendiri memiliki rival yaitu Bib Tyler atau wakil dari geng Preppies yang juga merupakan juara tinju di Bulwark Vale, di mana dikatakan mereka pernah bertarung sebanyak 3 kali dan Johnny memenangkan 2 di antaranya, membuat mereka menjadi rival selama cerita di game bully. Seperti yang telah aku bahas di video sebelumnya tentang Derby Harrington, Preppies yang menjunjung tinggi status sosial sangatlah sering melontarkan hinaan terhadap Greasers yang kebanyakan merupakan anak-anak dari keluarga kelas pekerja di Bulwark.
yang bertempat tinggal di area New Coventry di dekat area industrial di kota Bulworth. Hal itulah yang membuat Preppys dan Greasers menjadi saling membenci satu sama lain karena perbedaan status sosial yang mereka miliki. Johnny sendiri diisukan memiliki keluarga yang kurang harmonis dan kemungkinan orang tua Johnny bermasalah dengan hukum, seperti yang dikatakan Chad Morris dalam dialognya. Johnny Vincent's parents are in jail. Atau kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia memiliki makna orang tua Johnny Vincent berada di dalam penjara. Mungkin itulah alasannya kenapa Johnny Vincent menjadi anak yang sering bermasalah di sekolah terkait dengan kekerasan atau bullying dan juga hubungan yang terlalu berlebihan untuk ukuran remaja dengan pacarnya Lola. Mungkin hal itu menjadi kesenangan dan pelarian untuk seorang Johnny Vincent atas segala masalah yang terjadi di dalam keluarganya. Johnny dikenal sebagai orang yang pemarah dan paranoid. Itu membuat Johnny sangat mudah diprovokasi, khususnya oleh Gary. Hal tersebut juga yang membuat Johnny menjadi orang yang cemburuan dan selalu memandang Jimmy ingin merebut Lola dari tangannya. Semua misi yang kita jalani di chapter 3 kebanyakan hanya tentang hubungan Johnny dan Lola yang terus-terusan berselingkuh. Mulai dari misi Jealous Johnny di awal chapter sampai dengan misi terakhir The Rumble, itu semua disebabkan oleh satu nama, Lola. Dalam misi Finding Johnny Vincent, Johnny bahkan menjadi sedikit gila dan berakhir dimasukkan ke dalam asylum karena hubungannya yang berakhir kandas dengan Lola di akhir chapter 3. Tidak seperti Derby Harrington yang hanya muncul sebagai bos di akhir chapter 2, Johnny Vincent cukup sering muncul di cutscene dan banyak berperan dalam misi, khususnya di awal-awal chapter 3. Diawali dengan misi Jealous Johnny, di mana Johnny meminta Jimmy untuk mencari bukti perselingkuhan Lola dan Gord dengan cara memotret kebersamaan mereka yang sedang ngedate di Bulworthton. Di misi inilah untuk pertama kalinya Jimmy berkenalan dengan Johnny. Lalu dalam misi Bait, Johnny kembali meminta bantuan kepada Jimmy untuk memancing Gord dan membawanya ke dalam sebuah gedung bernama Bike Fart, di mana Johnny dan antek-anteknya sudah menunggu untuk menghajar dan menghabisi Gord dan beberapa Preppys karena telah berani mendekati dan berselingkuh dengan Lola. Hal ini membuat hubungan Jimmy dan geng Preppys akhirnya sedikit retak, dan Jimmy pun memiliki hubungan yang cukup baik dengan Greasers. Tapi itu semua hanya bertahan sebentar. Pasalnya Jimmy yang sebenarnya sudah menjadi bos anak-anak Preppys diminta Derby untuk memperbaiki keadaan. Pasalnya Gord benar-benar dibuat menderita oleh Johnny Vincent dan anak buahnya setelah misi tersebut. Mau tidak mau, Jimmy pun melakukan hal yang membuat hubungannya dengan Johnny dan Greasers hancur, karena Jimmy memancing keributan dengan cara memberikan pesan berupa grafiti bertuliskan ejekan terhadap anak-anak Greasers di tembok-tembok area New Coventry yang juga merupakan wilayah atau tempat tinggal anak-anak Greasers. Johnny kembali muncul di awal misi Wrong Part of the Town, seperti menyiram bensin ke dalam kobaran api. Johnny yang terbakar cemburu diprovokasi oleh Gary untuk mencari dan menghajar Chad dan juga Algie yang saat itu ketahuan tengah bersama dengan Lola di New Coventry. Beruntung Jimmy yang sampai ke lokasi terlebih dulu bisa menyelamatkan Chad dan juga Algie dari amukan-amukan anak-anak Greasers dan juga Johnny Vincent. Hal ini lagi-lagi memperburuk keadaan antara Jimmy dan juga Johnny. Jimmy mencoba memperbaiki hubungan mereka dengan cara menemui Johnny yang saat itu berada di rumah Lola. Namun Jimmy datang di waktu dan kondisi yang tidak tepat. Johnny yang tengah cemburu buta dan bertengkar dengan Lola imbas masalahnya dengan Gord justru teralihkan dengan kedatangan Jimmy ke rumah Lola. Tentu itu membuat Johnny bertanya-tanya apa yang dilakukan Jimmy di rumah Lola. Akhirnya ini malah memperburuk keadaan karena sifat cemburu Johnny. Johnny malah mencurigai Jimmy juga ingin mendekati dan merebut Lola dari tangannya. Hal ini diperkeruh dengan sikap Lola yang kecentilan dan kegatalan dengan mengatakan Johnny dan Jimmy itu sama-sama cepat dalam hal balapan.
Jelas ini menyulut api peperangan terhadap Johnny Vincent yang merasa tidak ada yang lebih cepat darinya termasuk Jimmy. Inilah yang terjadi di misi Lola's Race, yang mana secara tidak langsung malah menjadi kompetisi atau ajang memperebutkan cinta Lola. Tentunya ini berakhir buruk untuk Johnny itu sendiri. Jimmy malah menang dan berhasil merebut hati Lola. Walaupun pada akhirnya Johnny beralasan sepedanya mengalami kerusakan dan pergi memperbaikinya setelah itu. Dan terjadilah adegan. Yup, sejak saat itu Lola menjadi tertarik terhadap Jimmy. Walaupun sebenarnya secara pribadi, Jimmy itu tidak tertarik terhadap Lola. Karena keinginan sebenarnya Jimmy adalah menaklukkan geng Greasers. Di beberapa misi setelahnya, Jimmy sering terlibat dengan Lola dan Greasers. Tapi Johnny barulah muncul kembali di akhir chapter 3, atau tepatnya dalam misi The Rumble. Saat itu terjadi tawuran di New Coventry antara Preppis dan Greasers karena masalah yang terjadi sebelum-sebelumnya. Lagi-lagi ini karena satu nama, Lola. Yap, Jimmy mengambil kesempatan saat itu untuk mengakhiri masalah dengan Johnny Vincent. Jimmy yang sebenarnya mencoba untuk berbicara baik-baik malah kembali disalahartikan oleh geng Greasers yang akhirnya menyerang Jimmy dalam geng sempit di area New Coventry. Melihat anak buahnya tergeletak di tanah karena dikalahkan Jimmy, membuat Johnny murka dan menyerang Jimmy secara brutal. Perkelahian ini terhenti karena kedatangan polisi dan Johnny pun kabur. Jimmy yang benar-benar ingin mengakhiri masalahnya dengan Johnny akhirnya terpancing untuk mengejar Johnny dan berakhir di sebuah tempat pembuangan sampah di mana anggota-anggota Greasers telah menunggu untuk menjebak Jimmy. Beruntung Pete telah mengetahui hal tersebut dan datang membantu Jimmy dalam upayanya mengalahkan Johnny dan anak buahnya dengan cara mengaktifkan magnet raksasa yang membuat Johnny terpaksa turun dari sepedanya dan melawan Jimmy one on one tangan kosong. Tapi Johnny bukanlah tandingan seorang Jimmy Hopkins. Johnny dikalahkan dengan mudah dan akhirnya malah merelakan Lola jatuh ke tangan Jimmy. Tapi bukan itulah yang sebenarnya Jimmy inginkan. Jimmy hanya ingin menunjukkan kepada Johnny siapa bos sebenarnya dan tidak peduli tentang Lola. Hal ini membuat hubungan mereka akhirnya membaik dan Johnny baru muncul kembali di cutscene awal chapter 5 bersama pemimpin-pemimpin klik yang lain. Bahkan Johnny dan Derby terlihat sudah berdamai, seolah-olah keadaan di Bulwark Academy telah teratasi oleh Jimmy. Tapi itu semua tidak bertahan lama karena Johnny Vincent tiba-tiba menghilang dan Norton melihat dua orang dari asylum atau rumah sakit jiwa menangkap Johnny Vincent di rumahnya. Seperti yang telah aku jelaskan di awal video, misi Finding Johnny Vincent. Semua disebabkan karena memburuknya hubungan Johnny dan Lola setelah akhir chapter 3 membuat Johnny menjadi sedikit gila. Hal ini diperparah dengan hasutan Gary kepada geng Townies untuk memprovokasi Johnny dan juga melaporkan Johnny Vincent ke pihak rumah sakit jiwa untuk diamankan. Setelah berhasil mengeluarkan Johnny dari dalam asylum, hubungan antara mereka kembali membaik dan Johnny bahkan Lola tidak pernah muncul lagi di dalam misi maupun game, menandakan hubungan mereka telah membaik sepenuhnya. Sampai di misi Complete Mayhem, Johnny kembali muncul sebagai pemimpin geng Greasers yang dihasut Gary untuk mengacaukan sekolah Bulwark Academy, yang akhirnya lagi-lagi dikalahkan Jimmy dengan mudah. Ya, lu kriokan aja kalah, apalagi Jimmy dibantu Russell. Ya ratalah easy fight ya kan. Seperti halnya Derby, Johnny juga muncul di ending game dan ikut bersorak-sorai atas kemenangan Jimmy melawan Gary. Hal ini mempertegas bahwa semua masalah telah selesai dan semua kembali berdamai satu sama lain. Untuk kekuatan tidak usah diragukan lagi. Johnny adalah orang terkuat kedua di sekolah Bulwark Academy kalau kita tidak memasukkan Jimmy dalam daftar. Dia hanya kalah dari Russell. Tapi dialah satu-satunya karakter di game yang mampu setidaknya memberikan perlawanan yang cukup sengit terhadap Russell
walaupun akhirnya tetap dikalahkan Russell. Secara keseluruhan, Johnny menempati urutan ketiga dalam hal kekuatan dan keahlian bertarung. Hal yang membuat Johnny begitu kuat adalah jurus-jurus spesialnya yang mempunyai damage sangat besar, bahkan melebihi damage mentingan milik Russell. Johnny juga memiliki style bertarung paling keren di seluruh karakter dalam game, bahkan lebih keren daripada Jimmy itu sendiri. Cuma Johnny minus di daya tahan tubuh yang jauh di bawah Russell, bahkan di bawah Damon, Bip, dan juga Derby, yang mempunyai hit bar lebih tinggi daripada Johnny. Johnny sendiri adalah orang yang pemarah, paranoid, dan juga bucin tingkat dewa. Tapi menurutku pribadi, karakter Johnny Vincent memiliki karisma yang luar biasa yang membuat anak buahnya begitu setia mengikutinya hingga akhir. Coba bayangkan kalau kalian jadi anggota Greasers. Ya, tujuan utama mau nguasain sekolah, malah berubah dan terlibat dalam kisah cinta gak jelas hanya karena bos kalian terlalu bucin pada pacarnya yang tukang selingkuh. Kalau bukan karena karismanya, Johnny sudah pasti bakal ditinggal dan dihianati oleh Greasers. Tapi dibalik itu semua, Johnny juga merupakan orang yang setia, baik kepada teman maupun pacar. Ya, meskipun diselingkuhi berkali-kali oleh Lola, Johnny tetap setia dan mau menerima Lola kembali. Sebagai catatan, Johnny itu adalah orang yang cukup populer di kalangan siswi-siswi Bulwark Academy. Bahkan Mandy yang merupakan pemimpin cheerleaders di sekolah Bulwark, sekaligus pacar Ted Thompson atau pemimpin jokes, dalam salah satu dialognya memuji dan terkesan menyukai Johnny Vincent secara pribadi. Hal itu juga yang membuat Mandy tidak menyukai Lola dan menjadi alasan kenapa Lola tidak masuk dalam regu cheerleaders seperti Pinky, Christy, dan juga Angie. Selain itu, Johnny juga sebenarnya tidak pernah benar-benar membenci Jimmy secara personal. Meskipun Jimmy sempat merebut Lola, tapi Johnny tidak pernah menyalahkan Jimmy secara langsung atas apa yang terjadi. So, itulah tadi pembahasan tentang Johnny Vincent. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Di akhir video, aku mengucapkan thanks for watching dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.